Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perasaannya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan senang, supaya kita bisa menerima informasinya dengan baik. Bertemu lagi dengan Ustazah Enci pada pembelajaran matematika, di mana hari ini kita akan belajar di tema 4 keluargaku, subtema 3, yaitu tentang keluarga besarku. Dan materi pembelajarannya yaitu tentang mengukur panjang benda menggunakan alat ukur tidak baku. Sebelum belajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Aturan pembelajaran matematika yaitu: yang pertama, pastikan fokus. Yang kedua, pastikan mengerjakan proyek. Yang ketiga, pastikan bekerja tuntas. Yang keempat, pastikan melapor. Firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 89 yang artinya, ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah pewaris yang terbaik. Adapun lagu tema hari ini yaitu tentang lagu keluarga besarku dengan nada lagu Sayonara. Kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ku sayang ayah, ku sayang bunda, ku sayang semua. Ku sayang adik, ku sayang kakak, ku sayang semuanya. Ada kakek dan nenek, ada paman dan bibi, ada om, tante, dan saudara sepupu. Ada kakek dan nenek, ada paman dan bibi, ada om, tante, dan saudara sepupu. Adapun informasi tema hari ini yaitu tentang keluarga besarku, di mana keluarga besar adalah kumpulan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, paman, bibi, saudara sepupu, keponakan, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri dari keluarga besar yaitu yang pertama, diikat dalam satu pernikahan. Nah, jika sudah diikat dalam suatu pernikahan, maka yang tadinya bukan saudara bisa menjadi saudara atau bisa menjadi keluarga, ya. Yang kedua, ada hubungan darah. Jadi dari kakek, nenek, paman, bibi, semuanya itu kita ada hubungan darah, ya. Lalu yang ketiga, ada ikatan batin. Nah, pastinya ketika kita ada hubungan darah, di situ ada ikatan batin tertentu. Misalnya ketika ibu kita merasa sedih, pasti kita juga merasa sedih. Ketika ada saudara atau nenek misalnya di kampung sedang merasakan hal yang tidak nyaman, kadang kita juga di sini merasakan hal yang sama, tidak nyaman. Yang keempat, tinggal dalam satu rumah. Nah, keluarga besar itu biasanya ada beberapa keluarga besar yang tinggal di satu rumah. Jadi di satu rumah itu ada neneknya, ada kakeknya, ada paman atau bibi juga. Nah, di mana di sini ada silsilah dalam keluarga. Yang pertama yaitu ini siapa? Ya, betul, ayah. Ayah adalah orang tua laki-laki
Selanjutnya ada ibu. Ibu adalah orang tua perempuan kita, ya. Kita biasa menyebutnya ibu, mama, bunda, atau umi. Selanjutnya ada anak. Anak itu adalah kita, ya. Kita itu sebagai anak, ya. Anak itu ada yang menjadi kakak, ada pun yang menjadi adik. Nah, anak adalah keturunan dari ayah dan ibu kita. Selanjutnya ada kakek. Kakek adalah orang tua laki-laki dari ayah ataupun dari ibu. Nah, kita panggil kakek. Selanjutnya ada nenek. Nenek adalah panggilan kepada ibu atau orang tua perempuan dari ibu kita atau dari ayah kita. Selanjutnya paman. Paman adalah adik laki-laki dari ayah atau dari ibu. Biasanya kita panggil paman. Lalu ada bibi. Bibi adalah adik perempuan ayah atau adik perempuan ibu. Biasanya kepada adiknya ayah atau kepada adiknya ibu kita panggil beliau dengan sebutan bibi. Nah, adapun materinya yaitu tentang mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur tidak baku yaitu 1. Instrumen untuk mengukur panjang suatu objek dengan nilai tidak tetap. Jadi mengukur tidak baku itu hanya dinilai dengan hal sederhana, tidak ditetapkan dengan angka. Termasuk di dalamnya antara lain kita bisa mengukurnya dengan menggunakan alat tubuh kita, misalnya dengan depa. Depa itu selebar ini, ya. Kalau jengkal itu selebar ini tangan, ini namanya jengkal. Kalau langkah itu selebar langkah kaki kita. Adapun alat ukur yang lain, misalnya menggunakan tali, menggunakan korek, menggunakan sandal, ataupun alat lain. Namun saat ini kita hanya akan belajar mengukur panjang dengan menggunakan alat ukur tidak baku dengan tubuh kita saja, yaitu dengan jengkal. Ini, ya, jengkal itu tangan, jengkal tangan. Nah, jengkal adalah alat ukur yang digunakan oleh tubuh kita, yaitu oleh apa? Jari tangan. Biasanya ada yang cara mengukurnya seperti ini, adapun yang seperti ini, ya. Itu sama saja. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya yaitu Udin berkunjung ke rumah nenek dan kakek. Udin melihat ada beberapa benda milik kakek dan nenek. Salah satunya yaitu ada karet yang sudah disusun menjadi rantai. Nah, Udin menemukan karet gelang yang sudah seperti rantai karet gelang. Lalu Udin mengukur panjangnya. Nah, menggunakan jengkal tangan. Ternyata karena karetnya panjang, setelah Udin ukur itu jumlahnya ada 12 jengkal. Wah, panjang sekali, ya, karet milik kakeknya Udin. Selanjutnya ada payung. Karena sekarang sudah musim hujan, ketika Udin ke rumah kakek, Udin melihat payung. Nah, jadi Udin melakukan pengukuran terhadap payung itu. Setelah diukur menggunakan jengkal tangannya, ternyata payung itu mempunyai panjang 5 jengkal tangan Udin. Nah, yang ketiga ada obeng. Obeng yang Udin temukan milik kakek itu panjangnya 1 jengkal tangan Udin. Wah, lumayan kecil juga, ya. Lalu yang keempat ada gitar. Sepertinya ini gitar milik kakek waktu muda. Nah,
Udin mengukur gitar. Ternyata panjang gitar itu ada 8 jengkal. Wah, lumayan ya panjang kalau 8 jengkal. Nah, nanti proyeknya sama. Teman-teman mencari benda di sekitar rumah. Lalu teman-teman mengajak ayah dan ibu ya, atau ayah dan bundanya teman-teman untuk bersama-sama mengukur panjang benda tersebut. Di sini Ustazah sudah punya contoh. Ya, contohnya yaitu ada sapu di tangan ibu. Nah, ibu memegang sapu karena waktu bermain ibu menemukan sapu. Setelah ditemukan sapu itu diukur. Ya, ternyata setelah diukur oleh ayah itu panjangnya 8 jengkal tangan ayah. Lalu ketika diukur oleh ibu, panjangnya yaitu 9 jengkal tangan ibu. Dan ketika diukur oleh Udin atau oleh anaknya, yaitu panjangnya 13 jengkal. Wah, kenapa berbeda-beda ya? Nah, karena setiap tangan manusia, setiap jengkal tangan manusia itu berbeda-beda. Semakin dewasa akan semakin besar jengkalnya, ya. Jadi ketika Ustazah dengan ibu Ustazah mengukur jengkal suatu benda itu pasti berbeda. Nah, nanti coba ya teman-teman praktikan. Lalu setelah teman-teman dan ayah bundanya sudah mengukur benda sesuai dengan ada yang di kolom, berarti semuanya teman-teman mencari 5 benda ya. Nah, setelah diukur, silahkan teman-teman membuat tabel. Nah, setelah membuat tabel, pertama gambar benda yang teman-teman ukur, lalu selanjutnya teman-teman tulis hasil jengkal dari tangan ayah, tangan ibu, dan tangan teman-teman. Seperti itu dilakukan berulang-ulang sampai 6 benda itu sudah diukur semua. Seperti itu ya. Nah, adapun tujuan dan hikmahnya yaitu agar kita dapat menggunakan anggota tubuh kita sesuai fungsinya. Yang kedua, memanfaatkan anggota tubuh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu mengetahui bahwa ternyata anggota tubuh kita bisa digunakan sebagai alat ukur. Wah, subhanallah sekali ya. Ternyata Allah telah menciptakan kita itu dengan sempurna. Sebagai alat ukur, sebagai segala hal juga. Manusia itu memang ciptaan Allah yang paling sempurna. Adapun hikmahnya yaitu Allah telah menciptakan kita sebagai manusia yang penuh keistimewaan dan kesempurnaan. Dan Allah memberikan kita tangan yang lengkap dengan jemarinya. Mungkin itu fungsinya sebagai alat hitung, alat ukur, dan alat untuk membantu ketika kita makan dan melakukan aktivitas lainnya. Selanjutnya, maka gunakanlah anggota tubuh kita dengan sebaik-baiknya, dengan selalu bersyukur kepada Allah, karena kita telah diberikan anggota tubuh dengan sempurna. Karena ada juga di luar sana saudara-saudara kita yang lain ada yang tidak sempurna, beliau atau mereka tidak mempunyai anggota tubuh yang lengkap seperti kita. Maka banyak-banyaklah bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan. Motivasinya yaitu pastikan tuntaskan proyek dengan mandiri. Insya Allah teman-teman bisa semuanya ya. Yang kedua, semangat belajar di rumah ya. Kita selalu berdoa semoga Allah segera angkat wabah ini dan kita segera bertemu di sekolah. Yang ketiga, pastikan tuntaskan proyek tepat waktu. Insya Allah semua teman-teman
sudah ada sikap tanggung jawab dan disiplin sehingga bisa menuntaskan proyek tepat waktu. Yang keempat, tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu kita yang menentukan, dan bisa didampingi orang tua ketika belajar di rumah. Lalu yang terakhir, pastikan mengirim proyek tepat waktu. Pembelajaran sudah usai. Kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.